Aku mengobati Mani dengan darah kilin. Sekarang, 3 tahun perjanjian akan segera berakhir. Jika dia bisa sembuh total, itu adalah takdirnya. Wah, ini benar-benar mendebarkan. Grup Farmasi Chen ternyata berhasil mengembangkan obat ajaib yang bisa melawan penyakit darah beku. Ini sungguh keajaiban medis. Selama bertahun-tahun, Barat selalu unggul dalam teknologi farmasi. Grup Farmasi Chen diharapkan dapat mengembalikan kejayaan medis negara kita. Obat baru yang akan kita luncurkan hari ini adalah kapsul bayau yang memadukan 36 jenis ramuan herbal Tiongkok untuk mengobati penyakit darah beku. 3 tahun lalu, Grup Chen hanyalah bengkel kecil berukuran belasan meter persegi. Namun di bawah kepemimpinan Tuan Lu, mereka melesat menjadi pemimpin di industri farmasi. Ini benar-benar keajaiban bisnis. Tanpa Tuan Lu, tidak akan ada Grup Farmasi Chen seperti sekarang. Maaf hadirin sekalian, mohon tunggu sebentar. Lusuan, cepat kembali ke sini. Aku sudah nggak kuat. Maaf hadirin sekalian, saya ada urusan yang lebih penting yang harus segera diselesaikan. Jadi, saya permisi dulu. Tuan Lu, Anda mau kemana? Manyi. Penyakitnya hampir sembuh total, tapi efek sampingnya semakin parah. Darahnya membeku, panasnya naik. Aku mengobati Mani dengan darah kilin. Sekarang, 3 tahun perjanjian akan segera berakhir. Jika dia bisa sembuh total, itu adalah takdirnya. Mani, kamu sudah sadar. Nusuan, siapa yang mengizinkanmu pergi begitu lama tanpa seizin Nona ini? Kalau sampai terjadi sesuatu padaku, apa kamu bisa bertanggung jawab? Dan lagi, kamu berani melecehkanku saat aku tidak sadarkan diri. Dasar katak ingin makan daging angsa. Lusuan, aku tahu kamu sedang berjaya di luar sana. Tapi jangan lupa, ayahku yang menyelamatkanmu. Kamu hanyalah pelayan yang menandatangani kontrak budak untuk membalas budi di rumahku. Jangan selalu bermimpi yang tidak realistis untuk mendekati Nona ini. Apa kamu pantas? Ambilkan sepatu hak tinggi Nona ini. Berlutut, pasangkan untuk Nona ini. Apa katamu? Aku menyuruhmu berlutut. Jangan lupa, kamu terikat kontrak dengan keluarga Chen-ku. Mau berlutut atau tidak? Tolong aku dirampok. Anda adalah Lusuan, Tuan Muda Tian Jitang? Bagus sekali, Tian Jitang selalu membalas budi. Putriku menderita sindrom penuaan. Saya mohon Anda bersumpah atas nama Tian Jitang untuk tinggal di keluarga Chen selama 3 tahun, menjaga putri saya, menyembuhkan penyakitnya, dan menjadikan grup farmasi Chen nomor 1 di negara ini. Tapi,
Anda harus merahasiakan identitas saya. Baik. Pergi sana. Nusuan, aku tahu kamu tidak terima, tapi kamu harus tahu posisimu. Budi penyelamat hidupku sudah kubalas dengan 3 tahun pengabdian. Itu sudah lebih dari cukup. Kontrak akan berakhir dalam 2 hari. Obat baru yang akan kita luncurkan hari ini adalah perpaduan dari 36 jenis ramuan herbal Tiongkok. Mani, aku iri padamu. Kamu bisa mendapatkan dukungan dari Tuan Lusuan untuk mengembangkan kapsul bayau. Setelah ini, kamu akan menikmati kemuliaan bersamanya. Kalau aku jadi kamu, mungkin aku akan tertawa dalam mimpiku. Betul, Mani. Kapan kamu akan memperkenalkan Tuan Lusuan kepada kami? Biar kami bisa melihat pesonanya. Iya, benar. Tuan Lusuan ini, Tuan Lusuan itu, dia Lusuan itu siapa sih? Aku beritahu kalian, grup Chen bisa seperti sekarang ini, itu semua berkat aku, Nona ini. Lalu, kenapa yang meluncurkan kapsul bayau itu Lusuan? Itu karena ayahku pilih kasih padanya. Yang mengelola grup Chen itu aku, Chen Mani. Aku yang memimpin grup Chen mengembangkan kapsul bayau. Dia, Lusuan, hanyalah pengemis bau yang diadopsi oleh keluarga Chen. Aku benar-benar tidak mengerti kenapa ayahku begitu menghargainya. Oh, jadi begitu ya. Mani, jangan marah-marah. Aku bersulang untukmu. Presiden Chen menghargai pengemis bau ini, terutama karena darahnya bisa meredakan penyakitmu. Tapi sekarang tidak perlu khawatir, aku akan segera masuk Tian Yitang. Nanti aku akan minta ketua untuk langsung mengatasi akar penyakitmu. Nanti kamu tidak perlu lagi memelihara anjing bau ini, oke? Benarkah? Kalau begitu, setelah kamu masuk Tian Yitang, jangan lupakan penyakitku. Lusuan hanyalah budak keluarga Chen. Hanya anjing peliharaan Nona ini. Aku suruh dia ke timur. Dia tidak akan berani ke barat. Kalian semua ingin bertemu dengannya, kan? Aku bisa menyuruhnya kembali sekarang juga. Dalam 10 menit, dia pasti sampai. 10 menit? Mani, jalan di sini berkelok-kelok dan cuaca hari ini dingin. 10 menit pasti tidak akan sampai. Kalau begitu, biar kalian lihat sendiri. Nusyuan, aku beri kamu waktu 10 menit untuk datang ke sini. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Mani, waktu hampir habis. Apa kamu yakin Lusuan akan datang? 10, 9, 8, 3, 2, 1. Dia benar-benar datang ya. Gimana? Aku bilang kan, dia itu anjing rendahan. Dia akan melakukan apapun yang aku suruh. Kali ini, kalian percaya kan? Manny, kamu hebat banget. Kok dia bisa nurut gitu? Di mana cara kamu melatihnya? Ajarin aku dong. Nona Chen, kenapa Anda datang ke tempat seperti ini? Apa Anda tidak tahu di sini udaranya dingin sekali? Mudah membuat Anda sakit. Anda juga minum bir. Bir itu dingin. Penyakit Anda bisa kambuh. Kamu lagi ceramahin aku? Lusuan, nyalimu makin besar ya. Berani-beraninya ceramahin majikanmu. Banyak urusan perusahaan yang harus diselesaikan. Aku tidak punya waktu untuk main-main denganmu. Kalau kamu tidak sakit, kenapa suruh aku datang? Apa aku harus lapor padamu kalau mau melakukan sesuatu? Jangan kurang ajar. Mani, ku dengar Lucian punya darah kilin dan bisa dijadikan obat. Kebetulan anjingku lagi sakit. Di mana kalau dia tunjukkan ke kita semua? Betul sekali. Iya, tunjukkan dong. Kalau bisa menyembuhkan anjing peliharaan Tuan Muda Zhao, kita semua juga jadi tahu kalau darah kilin itu bukan bohongan. Dengar tidak? Cepat tunjukkan. Bagiku, setiap kali menggunakan darah kilin, itu akan melukai inti kekuatanku. Darah kilin hanya bisa digunakan 1 kali lagi. Itu kusimpan untuk menyembuhkan sindrom penuaanmu sepenuhnya. Jika disia-siakan, sindrom penuaanmu tidak akan pernah bisa disembuhkan total. Kamu masih berani menakut-nakuti aku? Aku sudah menggunakan darahmu selama 3 tahun, dan kamu tetap berdiri di sini tanpa terluka sedikit pun. Mani, sepertinya dia menganggap omonganmu angin lalu.
Jangan sampai aku kehilangan muka di depan teman-temanku. Aku perintahkan kamu untuk segera mengeluarkan darahmu dan tunjukkan pada mereka. Tidak mau bergerak ya? Lihat saja bagaimana aku akan menghajarmu. Sudah ke banyak toko hewan peliharaan, tapi tidak ada yang bisa menyembuhkan. Satu tetes darah kilinnya langsung menyembuhkan total. Mani, kamu benar-benar tidak membohongi kami. Mani, kalau nanti ada di antara kami yang sakit dan butuh darah kilinmu, jangan pelit ya. Cuma setetes darah kilin, mau berapapun ada. Nanti kalau ada di antara kalian yang sakit, anjing lusuan ini siap dipanggil kapan saja. Karena Mani begitu baik, aku juga akan menampilkan pertunjukan kecil untuk menghibur kalian. Anjingku juga sudah terlatih. Pergi. Dipungut kembali. 1 hari lagi kontrak berakhir. Setelah itu, kita tidak ada hubungan apa-apa lagi. Berhenti! Shen Mani. Aku bukan pelayanmu, juga bukan alat hiburanmu. Kontrak 3 tahunku dengan ayahmu akan segera berakhir. Darah kilin sudah kamu habiskan. Pikirkan baik-baik nasibmu. Anjing mati ini berani bicara begitu padaku. Awas kau! Mani, jangan marah. Pria memang suka menjaga harga diri. Mungkin dia akan minta maaf padamu begitu sampai rumah. Benar, selama 3 tahun ini, kapan dia tidak duluan minta maaf? Mani, kali ini jangan maafkan dia. Sekarang aku akan masuk Tian Yitang. Sampah seperti dia tidak ada gunanya. Mani, mulai sekarang aku yang akan melindungimu. Dengan dukungan Tian Yitang, aku yakin penyakitmu cepat atau lambat akan sembuh total. Bagus sekali. Tidak peduli bagaimana Lu Xuan memohon padaku untuk memperbarui kontrak, aku tidak akan setuju. Sekarang grup Chen sedang jaya-jayanya. Itu akan membuatnya kehilangan kesempatan untuk mendekatiku selamanya. Kakak senior, ada apa denganmu? Kenapa banyak sekali keringat dingin? Kakak senior, darah kilinmu sudah mencapai batas penggunaan. Jika kamu terus begini, kamu akan mati. Tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, adik junior, kenapa kamu datang? Ayah menyuruhku memanggilmu pulang untuk mengambil alih posisi kepala Tian Yitang. Kakak senior, lihatlah hidup sengsara macam apa yang kamu jalani ini. Pulanglah. Budi setetes air harus dibalas dengan mata air yang melimpah. Itu adalah prinsip Tian Yitang kami. Terlebih lagi, Tuan Chen telah menyelamatkan hidupku. Masa kontrak tinggal 1 hari lagi. Setelah besok, aku akan kembali ke Tian Yitang. Mana Lu Xuan? Kenapa aku tidak melihatnya hari ini? Siapa tahu dia sedang berfoya-foya di klub malam mana. Jangan bicara sembarangan. Lu Xuan selalu disiplin. Mana mungkin dia pergi ke tempat seperti itu? Mani, aku tahu kamu tidak menyukainya. Tapi Lu Xuan sangat penting bagi keluarga Chen. Tanpa dia, grup farmasi Chen tidak akan seperti sekarang. Dan kamu juga tidak akan hidup sampai hari ini. Ayah, tidak seseram yang ayah katakan. Apa hebatnya pengemis bau itu? Mani. Ini adalah kontrak perpanjangan yang baru aku siapkan untuk Lu Xuan. Besok kamu wakili aku untuk menandatanganinya. Bagaimanapun caranya, dia harus tetap di keluarga Chen. Apa? 30 juta? Ayah, apa ayah sudah gila? Kamu tidak tahu apa-apa. Nilai Lu Xuan bagi keluarga Chen lebih dari itu. Ayah, Lu Xuan hanyalah seorang pengemis. Kalau bukan karena ayah menampungnya, mana mungkin dia bisa seperti sekarang? Apa nilainya? Lagi pula, bahkan tanpa dia, Nona ini adalah lulusan terbaik. Aku tetap bisa membawa keluarga Chen ke puncak. Anjing liar seperti dia tidak pantas dibandingkan dengan Nona ini. Mani, ada beberapa hal yang sudah aku janjikan pada Lu Xuan untuk tidak diucapkan. Singkatnya, kita harus mempertahankan Lu Xuan. Jika tidak ada dia, kamu akan mati, dan grup farmasi Chen juga akan bangkrut. Jangan terlalu egois. Pokoknya, besok, dengan cara apapun, suruh dia menandatangani kontrak itu.
Kebaikan kecil, Lu Xuan membalasnya dengan puluhan miliar. Jika kontrak ini ditandatangani, masa depan grup farmasi Chen dan kamu akan terjamin. Mengerti? Semua orang memuji Lu Xuan. Apa nona ini tidak lebih baik darinya? Menyuruhnya tinggal? Aku tidak mau. Aku tidak percaya tanpa dia. Keluarga Chen benar-benar akan bangkrut. Kalian berdua juga datang. Jangan-jangan kalian juga datang untuk mencari kesempatan seperti saya. Bagaimana bisa dibilang mencari kesempatan? Kami datang untuk membajak. Lu Xuan adalah tokoh puncak yang tak tertandingi di dunia medis negara Dacia. Hari ini kontrak Tuan Lu dengan grup Chen berakhir. Perusahaan saya ingin merekrut Tuan Lu ke Tianheng dengan bayaran tinggi. Dengar baik-baik ya. Tuan Lu adalah orang yang sudah banyak makan asam garam. Bersaing boleh saja, tapi profesionalisme jangan sampai hilang. Grup Farmasi Chen dulunya hanyalah bengkel kecil yang tidak berarti. Namun dalam 3 tahun singkat ini, mereka menjadi pemimpin di industri farmasi kota Yangcheng. Ini benar-benar keajaiban di dunia medis. Itu semua berkat Tuan Lu. Orang lain bilang, Tuan Lu sukses berkat keluarga Chen. Tapi orang yang cerdas bisa melihat dengan jelas. Tanpa Tuan Lu, grup Farmasi Chen hanyalah cangkang kosong. Tidak ada nilai teknis sama sekali. Dengar-dengar, Nona Chen Mani, putri direktur Chen, sangat tidak menyukai Tuan Lu. Bukan hanya tidak menyukai. Itu sudah keterlaluan. Selalu memukul atau memaki. Sepertinya Nona Chen menderita sindrom penuaan dan disembuhkan oleh Tuan Lu. Tuan Du, konferensi perpanjangan kontrak hari ini sengaja diadakan oleh Direktur Chen untuk Anda. Ini untuk menandatangani kontrak seumur hidup dengan Anda. Rumah sakit Kangming saya sepertinya tidak punya kesempatan. Tuan Lu, apakah Anda mau mempertimbangkan untuk bergabung dengan farmasi Ruicheng saya? Saya bersedia memberi Tuan Lu gaji tahunan 50 juta, ditambah 30% saham. Hanya seekor anjing saja. Tanpa grup Chen, dia tidak akan seperti sekarang. Kalian para petinggi dunia medis, jika ingin bekerja sama, seharusnya bekerja sama dengan saya, Chen Mani. Lu Xuan itu cuma anjing peliharaanku. Aku lempar tulang sedikit saja, dia pasti akan mengibas-nibaskan ekornya memohon. Akulah tulang punggung grup Chen. Mani benar, dia cuma anjing penjaga. Kalaupun kalian bekerja sama, itu juga dengan Mani. Lu Xuan, aku berdiri di depanmu. Kenapa kamu tidak membuktikan identitasmu? Menggonggonglah sedikit. Nona Chen, jangan keterlaluan. Aku keterlaluan. Aku menghukum pelayanku. Apa urusannya dengan kalian? Jangan lupa, kalian semua diundang oleh ayahku. Percaya atau tidak, aku bisa mengusir kalian. Konferensi penandatanganan hari ini awalnya diselenggarakan khusus oleh Presiden Chen untuk Tuan Lu. Kalau Presiden Chen tahu perbuatanmu hari ini, bukankah dia akan sangat marah? Nona Chen, kemampuan Tuan Lu sudah jelas bagi semua orang. Kamu yang begitu agresif, tidak takut Tuan Lu tidak mau menandatangani kontrak dengan keluarga Chen? Tidak menandatangani? Memangnya kenapa kalau tidak menandatangani? Grup Chen tidak akan rugi dengan atau tanpa dia. Lagi pula, dia tidak bodoh. Lu Xuan, aku yakin kamu pasti sangat ingin menandatangani kontrak baru ini dengan grup Chen. Tapi aku sudah mengubah beberapa ketentuan kontraknya. Kamu harus menyerahkan semua saham grup farmasi Chen. Oh ya, aku juga menambahkan klausul tambahan. Mulai sekarang, kamu tidak hanya harus menjadi pelayanku, tapi juga pelayan semua temanku. Dan gajinya tidak ada sepeser pun. Sekarang, segera berlutut dan menggonggong. Aku akan segera menandatangani kontrak ini denganmu. Nona Bezar Chen. Sungguh berkuasa sekali ya. Nona Chen, sombong sekali Anda. Kamu siapa? Ini urusan keluarga Chen. Apa urusanmu? Tentu saja untuk melihat bagaimana Nona Chen yang bodoh ini perlahan-lahan menghancurkan grup farmasi Chen. Jangan-jangan kamu juga datang untuk memperebutkan Lu Xuan, kan? Memi, anjing peliharaanmu kok laku banget ya?
Aku punya gudang kosong di rumah. Kamu sewakan saja Lu Xuan untuk jadi penjaga di sana. Aku akan memberimu 3.000 rupiah setiap bulan. Bagaimana? Lu Xuan, lihat kan? Jadi anjing Chen Mani, semua orang akan menghargaimu. Sekarang juga berlutut. Menggonggonglah untuk mereka semua. Buktikan nilaimu di sisiku. Menggonggong 2 kali. Apa susahnya? Kenapa harus malu? Hidup penumpang, ya harus belajar cara menghasilkan uang sambil berlutut. Betul sekali. Kalau bonggonganmu membuat Nona ini senang, Nona ini mungkin akan memberimu gaji beberapa juta. Nona Ken, uangmu banyak sekali ya? Kau berani memukulku? Selama bertahun-tahun, ayahku saja tidak pernah berani menyentuhku. Aku mengerti. Kau ingin membela Lu Xuan, kan? Baiklah, akan kubiarkan kau membela dia. Kau buta ya? Tidak lihat Nona ini dipukul. Kau masih saja menonton. Cepat, balas pukul dia untuk Nona ini. Lu Xuan, kalau kau masih ingin bekerja di bawah Nona ini, sekarang juga berlutut dan menggonggong seperti anjing. Berlututlah. cepat berlutut. 3, 2, 1. Kau berani melawan. Masa 3 tahun sudah berakhir. Lu Xuan, apa kamu tahu konsekuensi mengkhianatiku? Tahu tidak? Kamu sendiri yang menghancurkan kesempatanmu jadi anjing di grup Chen. Apa kamu tahu kamu sendiri yang menghancurkan grup Chen? Chen Mani, masa kontrak sudah berakhir. Aku tidak berutang apapun pada keluarga Chen. Dan lagi, sindrom penuaanmu akan kambuh. Semoga beruntung. Berani-beraninya kamu mengutukku. Akan kubunuh kamu. Wahku, rambutku. Mani, ada apa denganmu? Ini penyakit lamaku. Penyakit lamaku. Nona Chen yang cantik jelita, kenapa jadi seperti ini? Wajahnya penuh kerutan, rambutnya memutih. Ini terlalu menakutkan. Sindrom penuaan. Penyakit ini sangat langka. Konon, hanya teknik medis Tian Yitang yang luar biasa yang bisa menyembuhkannya dengan darah kilin. Kalau tidak, hanya ada kematian. Chen Mani, bagaimana hasil dari perbuatanmu sendiri? Ini adalah balasan yang pantas kamu dapatkan. Lu Xuan, dasar anjing rendahan. Cepat berikan setetes darah kilin. Apa kau ingin melihat Nona ini mati di sini? Nona Chen, kontrak saya dengan keluarga Chen sudah berakhir. Kita berdua sudah tidak punya hubungan apa-apa lagi. Apa katamu? Kau berani membangkang Nona ini? Jangan lupa, keluarga Chen telah menyelamatkan nyawamu. Beginikah caramu membalas budi? Lu Xuan sudah membalas budi dengan 3 tahun terbaik dalam hidupnya. Dia menguras tenaganya demi menyembuhkanmu. Dan juga membawa grup farmasi Chen mencapai puncak yang mustahil. Tapi kau, si serigala tak tahu berterima kasih. Memperlakukannya seperti anjing. Lu Xuan sudah melakukan semua yang dia bisa. Dia tidak berutang padamu. Berutang atau tidak, bukan kau yang menentukan. Lu Xuan, aku beritahu kau. Nona ini sekarang sangat menderita. Jika kau tidak menyelamatkanku hari ini, aku akan memblokirmu di kota Yangzheng atas nama grup Chen, membuatmu jadi pengemis di jalanan, dan tidak ada yang berani memberimu sedekah. Grup Farmasi Chen adalah pemimpin perusahaan farmasi di kota Yangzheng dan bekerja sama dengan berbagai perusahaan farmasi. Kamu melawan keluarga Chen, sudah pasti tidak akan punya jalan keluar. Lu Xuan, kamu bisa seperti sekarang ini berkat bantuan grup farmasi Chen. Tanpa mereka, kamu bukan siapa-siapa. Jangan anggap platform sebagai kemampuanmu. Hanya setetes darah kilin. Selama kamu menyembuhkanku, Nona ini bisa melupakan yang sudah-sudah dan terus memberimu makanan anjing. Jadi Lu Xuan harus berterima kasih atas kebaikan hatimu yang luar biasa. Chen Mani, kadang aku benar-benar merasa kamu ini konyol. Aku sedang menghukum anjingku sendiri. Kamu tidak berhak ikut campur. Chen Mani, setetes terakhir darah kilim sudah kamu buang untuk anjing bernama Zhao Bo itu. Aku beritahu kamu, sindrom penuaanmu sudah stadium akhir. Tidak ada obatnya. Kamu sendiri yang memutus jalanmu sendiri. Mau menakutiku ya? Grup Chen baru saja mengembangkan kapsul bayau, pasti bisa juga mengembangkan obat untuk sindrom penuaan. Grup Chen selalu aku yang mengurusnya.
Teknologi inti farmasi hanya aku yang tahu. Aku lebih tahu darimu apakah obat untuk sindrom penuaan bisa dikembangkan atau tidak. Lu Xuan, jangan menakut-nakuti di sana. Jika grup Chen tidak bisa, aku bisa mencari Tian Yitang. Aku akan segera menjadi murid Tian Yitang. Betul, Mani. Tanpa Lucian, masih ada Zhao Bo. Bajingan tidak tahu diri ini. Cepat singkirkan dia. Lusuan, kamu anjing rendahan berani melawan atasan. Jangan salahkan aku jika aku tidak memberimu jalan keluar. Aku akan memboikotmu atas nama grup Chen. Siapapun yang berani menerimamu berarti melawan grup Chen. Lu Xuan, grup Chen berkuasa penuh di kota Yangcheng. Siapapun yang berani melawan grup Chen berarti memutus jalur keuangannya sendiri. Menurutku kamu lebih baik menunggu mati saja. Tuan Lu, Farmasi Ruicheng dengan hormat mengundang Anda untuk bergabung. Rumah sakit Kangning bersedia mengangkat Tuan Lu sebagai direktur dan berjanji akan memberikan setengah dari seluruh keuntungan kepada Tuan Lu. Farmasi Tianheng mengundang Tuan Lu untuk bergabung. Selama Tuan Lu bersedia, saya bersedia segera mengundurkan diri dan menyerahkan posisi direktur utama. Kalian gila. Apa kalian tahu apa yang kalian lakukan? Melawan keluarga Chen demi pecundang ini? Apa kalian tidak takut menyinggung seluruh grup Chen? Berpandangan sempit. Grup farmasi Chen memiliki pengaruh luas, harga saham stabil, dan nilai pasar melonjak. Itu karena penanggung jawabnya bernama Lu Xuan. Tanpa Lu Xuan, Chen hanyalah cangkang kosong. Kalian berani melawan Nona ini? Nona ini akan membuat kalian menyesal. Nona Chen, lebih baik kau pikirkan bagaimana agar Chen tidak bangkrut. Tuan Lu, datanglah ke Kangningku. Ke Kangning apa? Datanglah ke Tianhengku. Tuan Lu, Ruichengku adalah pilihan terbaikmu. Terima kasih atas pujian dari para presiden. Namun, aku sudah punya tujuan. Tapi para presiden jangan khawatir. Aku, Lu, akan tetap menjalin kerjasama dengan kalian. Adik seperguruan, ayo kita pergi. Lusuan, jika kau berani melangkah keluar dari pintu ini, jangan pernah kembali ke keluarga Chen. Anjing sialan, tidak tahu diri. Penampilanku, Lusuan berani mengabaikan Nona ini. Setelah penyakitku sembuh, aku tidak akan pernah memaafkannya. Mani, sindrom penuaanmu semakin parah. Bagaimana kalau kau mengalah dulu dan membujuknya kembali? Kau ingin aku memohon padanya? Tidak akan pernah. Benar. Mani, ini adalah obat yang ayahku dapatkan dari Tian Yitang dengan harga mahal. Bisa memperlambat sindrom penuaanmu. Minumlah dulu. Aku sudah sembuh. Tuan Muda Zhao memang pantas diandalkan. Tian Yitang, dia punya obat dewa seperti ini. Ini cuma pil kecil. Tian Yitang sudah berjanji padaku, selama aku bergabung dengan Tian Yitang, ketua akan menerimaku sebagai murid dan mengajariku ilmu medis. Berarti nanti kamu punya kesempatan untuk mengelola Tian Yitang dan menjadi tuan muda Tian Yitang. Mani, Lu Xuan cuma bisa omong besar. Tuan Muda Zhao jauh lebih hebat daripada si sampah itu. Sekarang Lu Xuan sudah pergi. Kenapa tidak biarkan Tuan Muda Zhao menggantikan posisi Lu Xuan di grup Chen? Manny, jangan khawatir. Dengan aku di sini, grup Chen tidak akan bangkrut, malah akan semakin maju. Besok kamu ikut aku ke Tian Yitang, aku akan minta ketua untuk menyembuhkan total sindrom penuaan. Lusuan, bajingan itu, berani mempermalukan Nona ini di depan umum hari ini. Setelah penyakitku sembuh, aku akan membuatnya berlutut di depanku dan meminta maaf. Kakak senior, selamat datang kembali di Tian Yitang. Ayo kita minum lagi. Shutong, kita sudah mabuk, tidak bisa minum lagi. Kakak senior, aku suka kamu. Jangan pergi ya. Kakak senior janji, tidak akan pernah meninggalkanmu.
Tian Yitang memiliki keterampilan medis terbaik di dunia. Mewarisi pengobatan Tiongkok selama ribuan tahun. Sungguh beruntung bisa melihatnya hari ini. Apa-apaan ini? Tunggu sampai aku diajari langsung oleh ketua, aku jamin kalian sehat seumur hidup. Kalau begitu, terima kasih Tuan Muda Zhao. Mani, punya pria sebaik Tuan Muda Zhao yang membantumu, aku iri padamu. Selama Tian Yitang bertindak, sindrom penuaanmu pasti akan sembuh total. Saham Chen juga akan melonjak berkat bantuan Tian Yitang. Lusuan berpikir, tanpa dia perusahaan tidak bisa berjalan. Sungguh menipu diri sendiri. Aja. Mani, sudahkah kamu menandatangani kontrak perpanjangan untuk Lu Xuan? Oh ya, sindrom penuaanmu bisa disembuhkan. Grup Chen bisa mencapai posisi seperti sekarang ini berkat jasa Lu Xuan. Ayah, ramuan apa yang Lusuan berikan padamu? Tidak ada apa-apa. Aku tutup telepon dulu. Ya, Paman. Si Alan Lusuan. Bahkan ayahku pun dia tipu. Paman sudah tua, jadi mudah percaya begitu saja. Mani, yang terpenting sekarang adalah menyembuhkan sindrom penuaanmu. Setelah kamu sembuh total, kita bisa mencari Lusuan untuk menyelesaikan masalah ini. Tidak akan terlambat. Mani, kenapa berhenti? Tadi aku seperti melihat Lusuan. Kamu pasti salah lihat. Ini Tian Yitang. Mana mungkin anjing Lusuan itu muncul di tempat seperti ini? Pasti aku akhir-akhir ini dibuat gila oleh Lusuan. Bayangan anjing gila itu menghantuiku di mana-mana. Ayo kita masuk dulu. Murid Zhao Bo datang untuk mengunjungi Tian Yitang. Itu Chen Mani. Apa yang mereka lakukan di Tian Yitang? Zhao Bo? Belum pernah dengar. Tian Yitang hanya melayani panggilan luar. Orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Kakak senior tidak mengenalku. Aku dipilih oleh ketua dan akan segera bergabung dengan Tian Yitang. Kedatanganku kali ini adalah untuk meminta Tian Yitang menyelamatkan temanku. Siapa? Nona muda, grup farmasi Chen Mani. Aku dan Chen Mani sudah bersama siang dan malam. Selalu memenuhi permintaannya. Dia bahkan tidak mengenali suaraku. Sungguh sia-sia pengorbananku. Mani, karena Tuan Muda Zhao sudah bicara, Tian Yitang pasti akan setuju. Karena ingin berobat, kenapa dia sendiri tidak datang dan malah menyuruhmu? Menyuruh orang lain berobat dan menyembunyikan penyakit adalah pantangan besar dalam praktik medis. Silakan kembali. Gawat, jangan-jangan sesepuh Tian Yitang mengira aku sedang mempermainkannya. Aku pernah dengar, peraturan Tian Yitang paling tidak suka jika ada yang meminta bantuan pengobatan lewat perantara. Tuan Muda Zhao, tolong bantu Mani bicara dong. Kakak seperguruan Nona Chen baru pertama kali datang dan tidak tahu aturannya. Mohon kakak seperguruan, demi aku maafkan Nona Chen kali ini. Demi kamu. Kamu itu siapa? Sejak kapan Tian Yitang diatur-atur oleh orang luar? Zhao Bo, bukankah kamu bilang Tian Yitang pasti akan membantu jika kamu yang bicara? Sekarang kenapa jadi begini? Ini pasti karena ketua belum memberitahu mereka kalau aku akan bergabung dengan Tian Yitang. Kalau tidak, mereka pasti tidak akan tidak mengenalku. Lalu, sekarang bagaimana? Kalian keluar dulu. Mani. Keluar! Aku sombong. Aku minta maaf kepada sesepuh. Grup Farmasi. Chen memimpin industri farmasi di kota Yangcheng. Aku sudah lama mendengar namanya. Nona Chen, kenapa harus repot-repot? Datang ke Tian Yitang untuk berobat. Aku menderita sindrom penuaan. Obat biasa tidak bisa menyembuhkannya. Mohon sesepuh selamatkan aku. Asalkan bisa sembuh, aku bersedia memberikan 30 juta tunai sebagai ucapan terima kasih. Uang hanyalah harta duniawi. Kalau begitu, bagaimana dengan ketenaran? Grup Chen bersedia mempromosikan sesepuh. Dalam setengah bulan, sesepuh akan terkenal di dunia medis. Aku juga bukan orang yang haus akan ketenaran. Ini tidak bisa, itu tidak bisa. Lalu, maunya bagaimana? Jangan-jangan dia ingin... Saya adalah putri dari grup farmasi Chen.
Berapa banyak pria yang mendambakan untuk bisa tidur denganku? Asalkan senior bisa menyembuhkanku, aku bisa memenuhi permintaan senior apapun. Oh, permintaan apapun boleh? Tentu saja. Tapi senior harus berjanji untuk melakukannya dengan lembut. Aku tidak akan mengecewakanmu. Zaobo di luar itu adalah pengagummu. Apa kau tidak takut menyakiti hatinya dengan melakukan ini? Zaobo hanya ingin mendompleng status. Kalau bukan karena dia ingin bergabung dengan Tian Yitang, dengan status keluarga Zhao-nya, dia tidak pantas untuk nona ini. Senior, kau adalah murid sejati Tian Yitang. Status ini adalah sesuatu yang tidak bisa didapatkan oleh banyak orang. Senior dan aku adalah pasangan yang serasi. Nona Chen, kau sedang menggodaku. Bagaimana ini bisa disebut godaan? Nona ini hanya ingin bersekutu dengan Tian Yitang. Jika Tian Yitang dan keluarga Chen bekerja sama, siapa lagi yang bisa menjadi lawan di seluruh dunia medis negara Dacia? Senior, maukah kau membantuku mengobati penyakitku? Aku berbeda dari wanita lain. Senior tidak ingin mencobanya? Shen Mani, aku tidak pernah menyangka kau bisa begitu terbuka sebelumnya. Itu kau. Kenapa kamu di sini? Kalau aku nggak di sini, mana bisa lihat kamu dalam keadaan menyedihkan begini? Kalian aku mengerti. Kalian yang merencanakan semua ini, kan? Dasar anjing rendahan. Berani-beraninya kamu menyinggung majikanmu. Lihat saja, akan kubunuh kamu. Berani-beraninya kamu bikin keributan di Tian Yitang. Chen Mani, ini bukan grup farmasi Chen. Kalau kamu terus bertindak sembarangan, jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan padamu. Aku tidak punya niat, apalagi waktu untuk menjebakmu. Penyakitmu Tian Yitang tidak akan mengobatinya, dan tidak bisa mengobatinya. Pergilah. Mani, ada apa ini? Pasangan ini berani-beraninya mengaku sebagai orang Tian Yitang dan membuatku malu di depan umum. Orang yang tadi bicara di balik tirai itu dia. Pantas saja suaranya terdengar familiar. Tapi mengaku sebagai orang Tian Yitang, kamu cari mati ya? Tuan Muda Zhao akan segera bergabung dengan Tian Yitang. Kakek Zhao sudah mengurus semuanya. Aku heran kenapa ada orang yang tidak mengenal Tuan Muda Zhao. Ternyata kalian berdua yang berbuat ulah di balik layar. Lusuan, kamu menyinggung nona ini. Aku bisa memaafkanmu. Tapi menyinggung Tian Yitang, 10 nyawa pun tidak cukup untuk membayarnya. Cepat berikan setetes darah kilin untuk menyembuhkan nona ini. Nanti kalau ketua Tian Yitang datang, aku bisa mempertimbangkan untuk meminta Tuan Muda Zhao memohonkan ampun untukmu. Kata-katanya tidak punya bobot di Tian Yitang. Selama ada aku, dia juga tidak akan bisa bergabung dengan Tian Yitang. Kelihatannya kamu menolak kebaikan dan memilih kesulitan. Orang! Chen Mani, kamu mau apa? Tentu saja memberi kalian pelajaran. Hari ini kalian berani mengaku aku orang Tian Yitang. Besok kalian akan menipu dengan praktek medis. Sebagai bagian dari Tian Yitang di masa depan, aku tidak akan pernah membiarkan hal seperti ini terjadi. Hari ini, menangkap kalian berdua dan menyerahkannya ke Tian Yitang adalah jasa besar bagi Mani. Tian Yitang pasti akan menyembuhkan sindrom penuaan Mani sepenuhnya. Kenapa masih diam saja? Cepat beri pelajaran orang ini untuk nona ini. Hari ini aku akan membuat kalian berdua menjadi 2 anjing mati. Siapa yang berani membuat keributan di Tian Yitangku? Kakak seperguruan, kamu datang tepat waktu. Pasangan ini, mereka berani-beraninya mengaku aku orang Tian Yitang kita. Hal seperti ini tidak boleh dimaafkan begitu saja. Benar, Tian Yitang sangat menjunjung tinggi reputasi. Dan kedua orang ini berani mencemarkan nama baik Tian Yitang. Lusuan, kenapa kamu tidak lari? Apa kamu tahu kakak seperguruan Tian Yitang sudah kembali? Jadi kamu tidak bisa lari? Atau kamu takut sampai ngompol? Kalian yang harus lari, kan? Kakak seperguruan Tian Yitang sudah ada di sini. Kamu masih berani membantah? Aku rasa kamu tidak akan menyerah sebelum terbentur tembok. Tuan-tuan, grup Chen-ku bersedia menangani pasangan ini untuk Tian Yitang. Setelah ini selesai, mohon kakak seperguruan membantu menyembuhkan penyakitku. Kakak seperguruan, apa kamu salah pukul orang di sana? Salam Tuan Guda. Tuan Muda,
Lu Xuan adalah tuan muda. Baru tahu sekarang. Lu Xuan memiliki darah kilin dan keahlian medis yang luar biasa. Dia tinggal di sisimu selama 3 tahun, bahkan mengorbankan umurnya untuk mengobati sindrom penuaanmu. Tapi kamu tidak tahu identitasnya. Bodoh sekali. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kamu bohong. Kalau Lu Xuan adalah tuan muda Tian Yitang, kenapa dia tidak dikenal di grup Chen selama 3 tahun? Omong kosongmu terlalu besar. Kalau Lu Xuan benar-benar punya identitas itu, apa dia akan rela tinggal di sisi manis selama 3 tahun penuh? Dicaci maki dan dihina tanpa bergeming. Dalam 3 tahun, dia menjadikan grup farmasi Chen pemimpin di industri medis kota Yangcheng. Apa itu namanya tidak dikenal? Chen Mani, kenapa Presiden Chen sangat menghargai kakak seniorku? Apa kamu tidak memikirkan alasannya? Memikirkan apa? Ayahku menghargai Lu Xuan karena dia adalah anjingku. Cukup. Kamu berani membentakku? Dulu aku mengalah padamu karena ada perjanjian dengan keluarga Chen. Chen Mani, hentikan sikap manjamu itu. Aku dan grup Chen sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Sekarang kita hanya pesaing. Sekadar saran, grup farmasi Chen akan menghadapi masalah besar. Pikirkan konsekuensinya. Kamu pembawa sial. Ayah, ada apa lagi? Anak kurang ajar, saham perusahaan anjlok. Perusahaan-perusahaan besar membuat keributan di depan kantor, semuanya ingin membatalkan pesanan. Kurasa kali ini perusahaan akan rugi lebih dari 3 miliar. Mani, ada apa? Perusahaan ada masalah. Kalau tebakanku benar, banyak klien yang membatalkan pesanan kan? Saham grup farmasi Chen anjlok sampai batas bawah. Ini ulahmu kan? Benar-benar licik. Itu karena para pengusaha besar tahu bagaimana menilai situasi. Mereka tahu bahwa setelah Lu Xuan pergi, grup Chen akan runtuh. Jadi, untuk menghindari kerugian, mereka menarik diri lebih awal. Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang kata-kata dengan kalian di sini. Lu Xuan, dengar baik-baik. Kamu itu cuma anjing peliharaan Nona ini. Kemampuan Nona ini 100 kali, bahkan 10.000 kali lebih hebat darimu. Tanpa kamu, grup Chen hanya akan jadi lebih baik. Mani, Kakak senior, kenapa? Kamu merasa kasihan? Kamu merasa kasihan ya? Tidak. Bagaimanapun, grup farmasi Chen ini aku yang bangun. Melihatnya hancur begitu saja, aku merasa sedikit tidak tega. Kakak senior, tanpa grup farmasi Chen, kamu masih punya Tian Yitang. Di sini, kamu bisa menunjukkan kemampuanmu tanpa ada yang menghalangimu. Dan aku akan selalu mendukungmu. Shutong, setelah pembatalan pesanan dari grup Chen, perusahaan-perusahaan farmasi itu akan segera datang untuk bekerja sama denganku. Perkiraan awal, nilai kontraknya lebih dari 5 miliar. Nanti, semua akan ditandatangani atas namamu. Atas namaku? Kakak senior, kamu tidak takut aku menusukmu dari belakang dan kabur dengan uangnya? Siapapun bisa mengkhianatiku, kecuali kamu. Konferensi medis yang diadakan 10 tahun sekali akan segera dimulai. Aku akan mengerahkan seluruh kemampuanku agar Tian Yitang tidak mengecewakan reputasinya dalam menyelamatkan dunia. Ayah, ada apa? Anak durhaka, lihat apa yang sudah kamu lakukan. Ayah, kenapa ayah memukulku? Kenapa? Lihat sendiri ini. Aduh ayah, ini semua perusahaan kecil. Tanpa mereka, grup farmasi Chen tidak akan terpengaruh. Ini adalah awal dari runtuhnya kredibilitas. Harga saham anjlok sudah menjadi peringatan. Apa kamu mengerti? Aku tanya, di mana Lu Xuan? Dia mengundurkan diri. Ayah? Sampai kapan kamu akan menyembunyikannya dariku? Seluruh perusahaan gempar. Mereka bilang kamu yang mengusir Lu Xuan. Aku sudah berulang kali mengingatkanmu untuk memperpanjang kontraknya. Kenapa kamu tidak mendengarkan? Dasar pengkhianat. Berani-beraninya mereka bergosip di belakangku. Kalau Nona ini tahu siapa pelakunya, semuanya akan dipecat. Apa katamu? Paman, tenanglah. Ini benar-benar bukan salah Mani. Ini semua salah Lu Xuan si sombong itu. Dia bilang grup Chen bangkit karena dia. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan Paman dan Mani. Paman, Tuan Muda Zhao akan segera bergabung dengan Tian Yitang.
Dia pasti bisa menggantikan posisi Lu Xuan dan mengemban tanggung jawab ini. Bergabung dengan Tian Jitang? Apa kamu tahu siapa Lu Xuan di Tian Jitang? Dasar anjing tidak tahu diri. Apa kalian pantas dibandingkan dengannya? Setengah bulan lagi adalah konferensi medis. Itu satu-satunya kesempatan keluarga Chen untuk bangkit. Aku tidak peduli bagaimana caranya, bawa Lu Xuan kembali padaku. Biarkan dia mewakili keluarga Chen di konferensi. Dan lagi, jangan pernah membawa teman-temanmu yang tidak berguna ini ke perusahaan lagi. Jika aku melihat mereka lagi, aku akan menyuruh orang mematahkan kaki anjing mereka. Di hatimu, aku akan selalu kalah dari Lu Xuan. Mani, Paman cuma bicara karena marah. Bukankah ada aku dan Wanting? Kami berdua adalah tangan kananmu. Konferensi medis 2 minggu lagi sangat penting bagi grup farmasi Chen. Perintahkan, grup farmasi Chen akan mengembangkan obat baru dalam 15 hari. Aku akan menginjak-injak Lu Xuan sampai dia tidak bisa bangkit lagi selamanya. Virus jenis baru telah ditemukan di kota Yangcheng dan lebih dari 3.000 orang telah terinfeksi. Penderita mengalami mual, muntah, demam, dan sangat menular, dapat menyebar melalui air liur dan udara. Para ahli menamai virus ini virus nomor 7. Organisasi kesehatan di berbagai daerah sedang mencari metode Pengobatan, namun belum ada hasil. Sebagian besar masyarakat menaruh harapan pada konferensi medis 10 hari lagi. Mungkin akan ada metode pengobatan untuk virus nomor 7 di konferensi medis. Mengerikan sekali. Baru 3 hari, sudah ribuan orang terinfeksi. Jika obat yang sesuai tidak segera dikembangkan, seluruh kota Yangcheng akan jatuh. Masih ada 10 hari. Masih sempat. Kakak senior, mengembangkan obat baru dalam 10 hari itu terlalu sulit. Lagi pula, kita sama sekali tidak tahu bagaimana cara mengobatinya. Menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang adalah tugas Tian Yitang. Semakin lama waktu berlalu, semakin banyak orang yang akan terinfeksi. Sepertinya kita hanya bisa mengerahkan seluruh kekuatan. Kakak senior, jangan-jangan kamu akan menggunakan darah esensimu untuk meracik obat. Kakak senior, jangan-jangan kamu pakai darahmu sendiri buat obatnya. Tidak, aku tidak setuju. Kamu sudah pakai darah kilin buat obati Chen Mani, itu sudah merusak akar tubuhmu. Kalau kamu pakai darahmu lagi, kamu bisa kena efek samping. Adik junior, perbedaan terbesar antara Tian Yitang dan perusahaan farmasi lain adalah Tian Yitang tidak bertujuan mencari keuntungan. Aku hanya kehilangan setetes darah, tapi bisa menyelamatkan jutaan nyawa. Virus merajalela, wabah menyebar, membuat masyarakat panik. Kalau obat baru tidak segera ditemukan, seluruh rakyat mungkin akan panik. Konferensi medis hari ini seharusnya menampilkan banyak inovasi. Tapi semua orang fokus pada obat pencegahan wabah. Sejak wabah pecah, Farmasi Tianheng sudah mengeluarkan banyak tenaga, materi, dan dana. Tapi beberapa kali penelitian, semuanya gagal. Sepertinya kita hanya bisa menaruh harapan pada Tuan Lu. Lu Xuan dari farmasi Ruichen telah tiba. Tuan Lu, akhirnya Anda datang. Kalau tidak, kami semua akan bertengkar. Para direktur adalah orang-orang besar. Ada apa sampai harus menunggu saya datang? Tentu saja, obat untuk virus nomor 7. Di seluruh negeri ini, mungkin hanya Tuan Lu yang punya cara. Para direktur memang punya mata yang tajam. Obat baru sudah ditemukan oleh kakak seniorku. Apa? Tuan Lu, ini adalah masalah besar yang akan menguntungkan banyak orang. Obat pencegahan, apakah akan diumumkan di konferensi medis malam ini? Entah apa nama obat barunya, berapa harganya? Farmasi Ruichen bersedia memproduksi obat baru tanpa memikirkan biaya. Mohon Tuan Lu, beri saya kesempatan. Kalian percaya saja anjing gila ini menggonggong. Hanya grup farmasi Chen yang bisa mengembangkan obat baru untuk melawan wabah. Chen Mani, kenapa kamu di sini? Tentu saja aku datang untuk konferensi medis grup farmasi Chen yang diadakan 10 tahun sekali. Kalau Lu Xuan si anjing ini bisa datang, kenapa aku tidak? Nona Chen, konferensi medis hari ini adalah tentang pencegahan dan pengendalian epidemi. Tolong jangan bawa masalah pribadi Anda ke konferensi ini. Betul, Nona Chen. Tuan Lu sedang berjuang untuk keselamatan ribuan keluarga. Sekarang bukan saatnya Nona Chen melampiaskan dendam pribadi Anda. Nona Chen, jika tidak ada hal lain, silakan pergi dan jangan membuat onar di sini. Kalian mau apa?
Putri grup farmasi Chen, apa kalian pikir bisa menghina, mencemarkan nama baik, dan mengusirnya? Kalian benar-benar berpikir bisa sombong hanya karena mengandalkan Lu Xuan. Chen Mani, kalau ada yang ingin kamu katakan, langsung saja. Kalau tidak, jangan buang-buang waktu semua orang di sini. Tentu saja aku akan bicara. Sepertinya semua orang lupa bahwa grup farmasi Chen-ku adalah perusahaan terkemuka di kota Yangzheng, menguasai banyak resep rahasia dan teknologi paten farmasi. Sedangkan Lu Xuan, setelah dihidupi dengan baik oleh keluarga Chen-ku, bukannya membalas budi, dia malah memanfaatkan teknologi farmasi keluarga Chen-ku untuk menipu di luar sana. Chen Mani, kamu memfitnah. Resep keluarga Chen jelas-jelas dibawa oleh kakak seniorku dari Tian Yitang. Apakah aku memfitnah atau tidak? Kamu akan tahu sebentar lagi. Lu Xuan, anjing tetaplah anjing. Selamanya tidak akan bisa menjadi tuan. Semuanya, silakan lihat. Inilah obat baru yang dikembangkan oleh grup Chen-ku untuk melawan epidemi. Granula Jinhua. Apa grup farmasi Chen benar-benar berhasil mengembangkan obat baru? Jika obat ini benar-benar bisa mengendalikan wabah, grup Chen akan memulihkan reputasinya dan tetap menjadi pemimpin di kota Yangzheng. Pantas saja Nona Chen tetap tenang. Ternyata dia punya rencana cadangan. Para direktur sekalian, Nona Chen memberi kalian kesempatan terakhir. Jika kalian sekarang menjauhi Lu Xuan, kami akan membiarkan kalian terus bekerja sama dengan grup Chen kami. Ada apa kakak senior? Kenapa formula granula ini sangat mirip dengan kapsul Bayao? Mungkinkah granula Jinhua ini adalah modifikasi dari kapsul Bayao? Memang kenapa? Lu Xuan, meskipun kapsul Bayao ini kau yang kembangkan, patennya ada di keluarga Chen-ku. Aku mau pakai bagaimanapun, itu urusanku. Meskipun kau sudah memodifikasinya, tujuan awal kapsul Bayao adalah untuk mengobati penyakit darah beku, bukan virus nomor 7. Jika kau melakukan ini, justru akan memperparah gejala wabah. Lu Xuan, omong kosong apa yang kau katakan? Menurutku kau hanya iri dan sengaja mencemarkan hasil penelitian kami. Kakak senior saya berhati mulia. Lagi pula, mengobati penyakit dan menyelamatkan orang adalah hal yang serius. Kapsul Bayao dia yang kembangkan, tentu dia tahu farmakologinya. Lu Xuan, kalau kau tidak terima, coba saja dengan obat barumu. Chen Mani, aku sedang memberi kesempatan kepada grup Chen. Aku tahu kau sedang bertaruh, tapi jika kau kalah taruhan hari ini, grup Chen akan menghadapi kebangkrutan total. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Aku tahu apa yang kulakukan. Lu Xuan, hari ini aku ingin memberitahumu bahwa grup Chen bisa sampai seperti sekarang ini sama sekali tidak ada hubungannya denganmu, Lu Xuan. Mani, kali ini kita mempertaruhkan seluruh masa depan grup Chen. Taruhannya agak besar. Apa kamu yakin bisa menang? Tenang saja, Lu Xuan butuh 3 tahun penuh untuk meneliti kapsul Bayao. Resep ini yang terbaik. Aku tidak percaya dia bisa mengembangkan obat lain dalam waktu setengah bulan. Lu Xuan, jangan seperti perempuan. Coba keluarkan obat barumu. Kakak senior, Kapsul Hongfeng. Ini adalah obat terbaru yang dikembangkan oleh Tian Yitang. Setelah diminum, gejalanya pasti akan mereda dalam waktu setengah jam dan sembuh total dalam 10 hari. Lu Xuan, siapa yang tidak bisa membual? apakah itu bualan atau bukan? Mari kita coba. Kebetulan ada beberapa pasien yang sedang diisolasi di bawah. Ayo, bawa kedua obat ini ke bawah dan berikan kepada 2 orang dengan gejala yang sama. Kami sudah mencoba granula Jinhua sebelumnya. Efek penurun demamnya sangat bagus. Kamu tinggal menunggu untuk mengaku kalah saja. Apa kamu tidak mengerti bahwa itu hanya mengobati gejala, bukan penyebabnya? Lagi pula, efek penurun demam yang kamu sebutkan itu bukan disebabkan oleh virus nomor 7, jadi tidak relevan. Lu Xuan, menurutku kamu ini cuma jago bicara saja. Saya sudah memberikan obat yang berbeda kepada kedua pasien. Kapsul Hongfeng berhasil menekan demam tinggi. Kondisi pasien sudah membaik. Bagaimana dengan pasien yang lain? Pasien yang mengonsumsi granula Jinhua mengalami keringat berlebihan, kelelahan, bahkan pingsan, dan 2 kali syok. Apa? Ini tidak mungkin. Kalian pasti berbohong.
Kami tidak melihat pasien meminum obatnya, jadi kalian bisa bilang apa saja. Betul, hasil uji coba obat ini tidak meyakinkan. Siapa yang bisa membuktikan ini efek dari kapsul Hongfeng? Saya bisa membuktikannya. Siapa ini? Ayah, bagaimana ayah bisa membela orang luar? Apa kau harus menunggu grup Chen hancur baru sadar kesalahanmu? Proses uji coba obat tadi disiarkan langsung. Reputasi grup Chen sangat buruk. Grup Chen hancur di tanganmu. Disiarkan langsung. Wabah sedang merajalela. Ini menyangkut keselamatan nyawa seluruh rakyat negara Dacia. Masyarakat berhak tahu. Lu Suen, kau pengecut. Diam. Presiden Chen, apa yang Anda lakukan? Lu Xuan, aku sudah tahu semua perbuatan Mani padamu. Aku pasti akan menebusnya. Sekarang semua perusahaan datang ke grup Chen untuk membatalkan kontrak. Grup Chen menghadapi ganti rugi yang sangat besar. Aku mohon, tolong bantu keluarga Chen lagi. Presiden Chen, setelah 3 tahun pengabdian, aku juga ingin grup Chen sukses besar. Tapi bagaimana putrimu memperlakukanku? Putriku memang tidak tahu diri. Aku membawa kontrak baru. Selama kau mau kembali ke grup Chen, aku berjanji akan memberimu 50% saham. Kau juga bisa menikmati kendali mutlak atas perusahaan. Chen Mani telah berbuat banyak kejahatan. Keluarga Chen harus menerima hukuman yang pantas. Keluarga Chen hancur. Tamat. Ayah. Lu Xuanxi tidak tahu balas budi ini. Bagaimana mungkin grup farmasi Chen kita kalah darinya? Pasti ada yang tidak beres di sini. Chen Mani, sampai sekarang kau masih belum menyesal. Kapsul Hongfeng itu telah disuntikan darah esensi oleh kakak seperguruanku. Apa? Darah esensi. Menggunakan darah sebagai obat. Tidak heran, kapsul Hongfeng bisa dikembangkan hanya dalam 10 hari. Seorang dokter harus berhati mulia. Kehilangan darah esensi itu sangat merugikan tubuh. Tuan Lu ini mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan seluruh rakyat. Nusuan, kau bajingan. Beraninya kau menggunakan darah esensimu untuk orang yang tidak ada hubungannya. Sindrom penuaanku hanya butuh 1 tetes darah kilin untuk sembuh. Kenapa kau tidak memberikannya padaku? Apa? Sindrom penuaanmu belum sembuh total? Selama masa kontrak, sindrom penuaanmu seharusnya sudah sembuh. Tuan Chen, putri Anda selama masa kontrak menggunakan tetes terakhir darah kilin untuk menyelamatkan anjing Zaobo, sehingga kehilangan satu-satunya kesempatan untuk diselamatkan. Jika dihitung-hitung, sindrom penuaannya juga sudah waktunya kambuh. Bodoh. Bodoh. Ayah, Lu Xuan, kau orang jahat tau. Tubuhku, penampilanku, rambutku. Bencana dari langit masih bisa dimaafkan. Tapi bencana yang dibuat sendiri tidak akan bisa hidup. Mana obatnya? Bukankah kamu punya obat untuk sindrom penuaan? Cepat, beri aku satu lagi. Obat itu ayahku dapatkan dengan harga mahal, hanya ada 1. Tianji Tang, benar, Tianji Tang, Tianji Tang. Tuan Muda Zhao, kamu sudah bergabung dengan Tianji Tang kan? Cepat, minta ketua untuk menyelamatkan nyawaku. Aku sudah memeriksa. Lu Xuan adalah tuan muda Tianji Tang. Aku tidak bisa masuk Tianji Tang. Kalian. Lu Xuan, aku tahu aku salah. Kumohon maafkan aku kali ini. Tolong berikan setetes darah kilin lagi. Selamatkan aku ya. Aku bisa jadi anjingmu. Aku bisa menggonggong. Guk, guk, guk. Aku juga bisa mengambilkan sepatumu, menghiburmu. Kamu bukan tahu kamu salah. Kamu hanya tahu kamu akan mati. Nusuan, bukankah kamu selalu menginginkanku? Asal kamu menyembuhkanku, aku bisa tidur denganmu. Tetesan darah kilin terakhir sudah kamu sia-siakan. Aku tidak punya darah kilin lagi. Yang ada hanya esensi darah. Kapsul Hongfeng akan segera diproduksi massa dan dijual di semua apotek. Para direktur yang terhormat, jika tertarik, silakan hubungi adik seperguruanku. Baik. Adik seperguruan, ayo kita pergi.
Lu Xuan, jangan pergi. Xiaobo, jangan tinggalkan aku sendirian. Pergi sana, nenek tua sialan. Kamu tidak berpikir aku benar-benar menyukaimu kan? Yang kuinginkan hanyalah kekuasaan keluargamu. Sekarang kamu jadi seperti ini. Siapa yang mau denganmu? Kamu, kalian. Tuan Muda Zhao, sebaiknya kita cepat pergi. Menjijikkan di sini. Kalian. Tuan Lu, Presiden Wang, ada apa? Shenman nih. bunuh diri dengan melompat dari gedung.